dan kita akan mengkaji satu tema renungan bencana alam yang ada di Pulau Sumatera. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin antum sudah banyak mendapatkan informasi dari media-media yang ada di negeri kita tentang bencana alam yang dahsyat dan luar biasa, mirip dengan tsunami, melulantakkan negeri yang tadinya indah sekali, rumah-rumah megah, gedung-gedung, taman-taman indah, kebun-kebunan subur, sawah yang hijau ranum, semua hancur gara-gara banjir bandang. Dari sini kita tahu bahwa begitulah hakikat dunia. Hakikat dunia itu hanya sementara, bukan selama-lamanya. Tapi yang kita miriskan adalah bencana ini sangat menyayat hati bagi kita. Bagaimanapun yang terdampak bencana ini adalah saudara-saudara kita, satu negara dan satu bangsa. Bahkan sebagian besarnya adalah saudara seiman dengan kita. Kita lihat bahwa dampak bencana ini menyisakan keperitan yang luar biasa. Bagaimana rumah tinggal hancur begitu saja, keluarga terpisah satu dengan yang lainnya. Bahkan saya melihat di dalam YouTube itu ada orang yang berusaha untuk menyelamatkan anaknya, tapi dia tidak selamat. Bahkan ada yang menyerahkan anaknya ke tim SAR, setelah menyerahkan orang tuanya malah hanyut dan tidak bisa diselamatkan. Kita lihat bencana ini menjadikan banyak anak-anak yatim di mana-mana. Sudah tidak punya orang tua. Suami terpisah dengan istrinya, anak terpisah dengan orang tuanya, kerabat terpisah dengan kerabatnya. Bahkan orang yang dicintainya meninggal begitu saja tanpa melihat jasadnya. Tentu ini lebih berat dibandingkan kehilangan rumah, kehilangan tanah dan sawah. Karena kehilangan tanah dan sawah bisa dibeli, kehilangan rumah bisa dibangun. Tapi kehilangan nyawa, siapa yang bisa menggantikan nyawa? Tidak ada yang bisa menggantikan nyawa. Belum lagi secara psikologi, orang-orang yang terdampak bencana biasanya tidak mudah melupakan kondisi di hadapannya, butuh pemulihan yang cukup lama. Terutama orang-orang yang ditinggal, orang-orang yang dicintainya. Boleh jadi mungkin sehari dua hari nampak dia tenang, nampak dia sabar, tapi dengan berlalunya waktu terkadang psikologinya terganggu kembali, sedih, menangis, bahkan ada yang sampai putus asa. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lalu sebenarnya bencana alam ini apakah memang semata-mata sesuai dengan pandangan para pakar iklim dan yang lainnya, bahwa bencana alam ini diakibatkan karena ulah manusia, banyaknya pembalakan hutan, kemudian tambang-tambang ilegal,
Kemudian para pejabat yang rakus dengan dunia memanfaatkan tanah yang harusnya subur tapi mereka gunduli. Ataukah memang bencana alam ini bukan hanya semata-mata masalah penggundulan hutan, tapi memang Allah Subhanahu wa taala datangkan untuk memberikan peringatan, atau boleh jadi di atas daripada itu Allah sedang mengirimkan azabnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu dua-duanya bisa kita terima. Karena Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan bumi ini, Allah sudah atur sedemikian rupa. Mana tempat yang disebut hutan yang tidak boleh diganggu alamnya, mana tempat yang layak untuk dijadikan pemukiman, mana letak sungai yang memang cocok untuk dijadikan sungai, mana letak daratan dan lautan. Allah paling tahu tata letak alam supaya terjadi keseimbangan. Karena Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan bumi ini dan juga menciptakan langit penuh dengan perhitungan dan keseimbangan. Wa wada'al mizan, sebutkan dalam surah Ar-Rahman, beliau meletakkan keseimbangan di mana masing-masing tempat di alam semesta ini, contoh saja hutan. Kenapa Allah Subhanahu wa taala letakkan hutan sedemikian rupa dengan berbagai macam tumbuh-tumbuhan di dalamnya? Tidak lain dan bukan hutan sendiri sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Bukankah hutan sendiri bisa menghasilkan oksigen? Akhirnya udara yang kita hirup menjadi bersih dan menyehatkan badan. Belum lagi menyaring air-air yang kita minum. Karena saat hujan, hutan itu bisa menyimpan air. Dan air itulah yang dialirkan ke sumur-sumur, ke mata-mata air yang sudah tersaring dan siap minum, sehingga bersih dan kita hanya meminumnya saja. Belum lagi hutan sendiri banyak di dalamnya berbagai macam obat-obatan, herbal-herbalan. Jadi manfaatnya banyak sekali. Kalau sudah terjadi alih fungsi, yang tadinya kemudian hutan dijadikan tempat pemukiman, ataupun dialihkan fungsi yang tadinya harusnya jadi hutan jadi perkebunan, dan begitu seterusnya, maka bisa saja terjadi perubahan alam semesta. Wajar kalau seandainya terjadi tanah longsor, gempa bumi, banjir bandang dan yang semacamnya. Tapi itu tentu pandangan para pakar. Sama ketika bicara tentang terjadi gempa, para pakar hanya membicarakan soal geseran lempengan di bawah bumi, baik tektonik ataupun vulkanik. Tapi kalau kita meresapi secara mendalam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ketika mengirim sebuah bencana, ingat bahwa semua yang ada di bumi itu adalah jundun min junudillah, tentara dari tentara Allah Subhanahu wa taala. Lautan tentara Allah, angin tentara Allah, bebatuan tentara Allah, pepohonan tentara Allah, binatang-binatang tentara Allah. Semua yang ada di alam semesta ini, mereka adalah jundun min junudillah. Artinya ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan tentaranya, laut diangkat menjadi tsunami, itu semua atas perintah Allah. Angin menjadi puting beliung tornado yang mengangkat atap-atap manusia, itu juga perintah Allah. Termasuk banjir hari ini kita lihat, banjir yang cukup mengerikan karena bercampur dengan lumpur, bebatuan dan gelondongan kayu, bahkan mengikis-ngikis tebing-tebing, menghancurkan semua yang di hadapannya. Itu semua adalah tentara Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menggerakkan semuanya. Manusia tidak bisa menggerakkan itu. Allah yang bisa menggerakkan.
Lalu kenapa Allah Subhanahu wa taala sampai menggerakkan bencana sebesar itu? Sehingga sampai hari ini saja 600 jiwa lebih melayang. Bahkan ada yang mengatakan sampai 800. 600 lebih hilang tanpa diketahui di mana rimbanya. Mengungsi sampai 1 juta orang, yang terdampak sampai 2 juta orang. Entah berapa rumah yang rusak, entah berapa kebun ladang yang kemudian porak-poranda. Ekonomi terganggu, semua menjadi mahal, orang banyak kelaparan. Kenapa Allah Subhanahu wa taala membuat sedemikian? Bukankah kita adalah makhluknya? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jawabannya adalah disebutkan dalam surah Rum ayat 41. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Kerusakan yang ada di daratan dan di lautan itu, yang tampak ke permukaan, itu disebabkan ulah tangan-tangan kalian. Disebabkan karena ulah tangan-tangan kita, karena kerakusan kita, karena kemaksiatan dan dosa yang kita lakukan, sehingga Allah Subhanahu wa taala murka. Lewat hujan yang tadinya nikmat menjadi sebuah azab. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa saya katakan hujan itu pada dasarnya nikmat? Karena di balik hujan itu turun rahmat. Disitulah Allah Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan utlubu istijabatad du'a inda thalathin. Carilah doa yang mustajab pada 3 kondisi. Inda iltiqa'il juyush wa iqamatis salati wa nuzulil ghaithi. Ketika bertemunya 2 pasukan yang hendak berperang, ketika menjelang solat dilaksanakan, dan saat hujan turun dari langit ke permukaan bumi. Ketika Nabi SAW merintahkan kita untuk berdoa dengan doa yang baik saat hujan, karena hakikatnya hujan ini membawa rahmat, bukan membawa azab. Dia adalah rahmat. Makanya kalau turun hujan di zaman Rasul, Rasul senang sampai menjulurkan bahunya supaya terkena rintikan hujan dan mengatakan, sungguh ini awal dari rahmat Allah turun kepadaku. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, apalagi Al-Quran sendiri mengatakan wa ja'alna al-ma' li kulli syai'in hayy, dan kami jadikan air itu dengan segala sesuatu menjadi hidup. Dan kami jadikan air segala sesuatu dengannya menjadi hidup. Kalau tanpa air, sawah-sawah akan gersang, ladang-ladang akan gersang, bahkan hutan pun akan gersang. Karena tumbuh-tumbuhan hidup itu karena air. Lihat, satu hari ada seorang Arab Badui mendatangi Nabi SAW. Ketika itu Rasul sedang berkhutbah Jumat. Tiba-tiba dia mengatakan, ya Rasulullah, halakatil mawashi wanqata'atis subul. Rasul, binatang-binatang kami sudah pada mati. Kemudian jalan-jalan sudah kering, retak, kering kelontang. Tidak ada air, tidak ada yang tumbuh. Fad'ullah an yughithana. Mintalah kepada Allah agar Allah menurunkan hujan kepada kami. Maka Nabi SAW berdoa saat khutbah dengan mengatakan, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Ya Allah, turunkan hujan kepada kami. Ya Allah, turunkan hujan kepada kami. Ya Allah, turunkan hujan kepada kami. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, demi Allah, ketika itu terjadi hujan. Anehnya hujan ini terus menerus sampai 1 pekan. Sehingga yang tadinya kering malah menjadi kebanjiran. Akhirnya Jumat berikutnya si Badui ini datang kepada Nabi SAW
dan mengatakan halakatil amwal wa anqata'atis subul, ya Rasul, harta kami lenyap karena banjir. Jalan-jalan terputus, tidak ada akses. Berdoalah kepada Allah agar Allah menghentikan hujan. Akhirnya Nabi SAW berdoa, Allahumma hawalaina wala alaina, Allahumma alal akam wal jibal wal tirab wa butunil awdiyati wa manabitis syajari. Ya Allah, pindahkanlah hujan ini, jangan diberikan kepada sekitar kami, tapi pindahkan ke tempat lain karena hujannya sudah membahayakan. Ya Allah, turunkan hujan ke dataran-dataran tinggi, gunung-gunung, bukit-bukit, lembah-lembah, dan tempat tumbuh-tumbuhnya pepohonan besar di sana. Dari sini kita tahu bahwa hujan ini akan membuat azab atau menjadi azab, bukan sebuah nikmat, ketika ada dua kondisi. Pertama, saat tidak ada turun hujan, terjadi kekeringan, ini pun musibah. Atau saat turun hujan tapi kebanyakan, akhirnya terjadi banjir bandang dan menjadi musibah besar, yang seperti kita saksikan hari ini di Sumatera Barat, di Aceh, di Tapanuli sana. Luar biasa dahsyatnya. Tetapi kenapa Allah Subhanahu wa taala terkadang merubah rahmat menjadi azab, merubah rahmat menjadi musibah? Tidak lain karena rahmat bisa menjadi musibah karena dosa-dosa yang dilakukan hamba-hambanya. Itulah yang dikatakan Nabi SAW kepada orang-orang muhajirin. Kata Nabi SAW, ya ma'syaral muhajirin, walam yamna'u zakata amwalihim illa muni'ul qatra minas sama. Ketika kalian mencegat harta zakat kalian, tidak mau membayar zakat, maka Allah tahan hujan-hujan untuk kalian. Walaulal bahaim lam tumtaru, kalau bukan karena binatang ternak kalian tidak akan dapat hujan. Dari sini kita tahu bahwa bukan hanya semata-mata perubahan iklim dan alam saja, terjadi pembalakan, terjadi tambang ilegal, atau mungkin para pejabat yang rakus jabatan dan kekayaan sehingga menebang-nebang pohon sesukanya. Tapi lebih dalam daripada itu, musibah itu terjadi juga karena maksiat Bani Adam, karena kemaksiatan Bani Adam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka malam ini kita akan sedikit membuat renungan bagi yang terdampak musibah. Kita tidak membahas apakah musibah yang terjadi hari ini di Aceh, di Sumut, di Sumbar, ini sebuah bala yang Allah turunkan karena kemaksiatan mereka, atau sengaja Allah Subhanahu wa taala menegur mereka, atau sengaja Allah Subhanahu wa taala menguji keimanan mereka untuk mengangkat derajat dan menghapus dosa. Yang jelas musibah itu sudah terjadi. Banyak memakan korban, banyak menghancurkan fasilitas bangunan, memutus akses jembatan dan yang semacamnya. Sawah dan ladang rusak sehingga ekonomi terganggu. Banyak orang yang mengungsi dan kelaparan. Ini semua sudah terjadi. Maka saya ingin memberikan risalah kepada orang-orang yang terdampak bencana. Minimalnya risalah ini bisa meringankan beban mereka. Pertama, as-sabr wal iman. Anda yang terdampak bencana, kuatkan kesabaran dan kuatkan iman. Kalau tidak kuat sabar dan imannya, orang yang terdampak bencana ini bisa putus asa, ikhwan. Bagaimana tidak putus asa? Rumah hilang, orang yang dicintai melayang, dia sendiri tidak karuan hidupnya, apakah masih bisa bertahan?
Kalau tidak kuat sabar dan iman, tentu dia akan terjadi putus asa yang hebat. Makanya Nabi SAW sampai mengatakan, al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'mini dhaif. Seorang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai Allah dibandingkan mukmin yang lemah. Maksudnya mukmin yang kuat itu kuat apanya? Pertama, kuat imannya. Imannya harus kuat. Karena iman inilah yang bisa menenangkan jiwa saat seorang mendapatkan musibah. Kalau orang tidak kuat-kuat imannya, karena kesedihan yang mendalam, bisa saja mengakibatkan akhirnya dia malas untuk ibadah. Akhirnya meninggalkan sholat karena pusing termenung memikirkan rumah yang hilang, keluarga yang melayang, dan begitu seterusnya. Bisa saja dia lemah, akhirnya putus asa, malas sholat, malas mengaji, malas baca Quran, malas zikir, malas segalanya, karena terjadi keputusasaan. Dan ini lebih bahaya dibandingkan musibah itu sendiri. Kalau sudah putus asa itu jauh lebih bahaya dibandingkan musibah yang diterimanya. Karena putus asa itu bisa meninggalkan kewajiban Allah. Kemudian juga kuat apanya? Kuat sabarnya. Kuat sabar, harus kuat sabar. Dan sabar itu akhlak manusia yang tidak dimiliki binatang ataupun malaikat. Binatang tidak memiliki sabar karena kekurangan yang banyak bagi binatang. Akal pun tak punya, macam mana mau sabar? Adapun tidak dimiliki malaikat karena terlampau sempurna. Mereka tidak perlu sabar, mereka sudah sempurna. Mereka diciptakan hanya untuk beribadah selamanya. Jadi sabar itu hanya dimiliki akhlak manusia. Kapan sabar itu terjadi? Apabila disebut kata sabar, walaupun sabar sini terdiri daripada 3 kata: sabar ketika menjalankan perintah, sabar ketika meninggalkan maksiat. Tapi umumnya sabar itu biasanya yang terakhir, sabar ketika menerima qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Oh, diapakan lagi musibah sudah terjadi? Apa yang Allah kehendaki, walaupun kita tidak berkehendak, pasti terjadi. Apapun yang Allah tidak kehendaki, walaupun kita berkehendak, tidak mungkin terjadi. Musibah ini sudah kehendak Allah. Mau diapakan lagi? Tinggal sabar, kuatkan iman, istiqomah. Itu bisa meringankan hati yang sedang sedih. Yang kedua, at-taslim bil qada'i wal qadar. Pasrah dengan keputusan Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala kalau menimpakan musibah, tidak mungkin meleset. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala kalau memberikan nikmat tidak mungkin salah alamat. Pas tempatnya, pas waktunya, pas orangnya. Banjir yang diiringi dengan lumpur, batu, kayu gelondongan, mengikis bukit, menghancurkan sumur, ladang, sawah dan yang semacamnya. Ini sudah ditulis oleh Allah 500 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, bahwa hari ini akan terjadi banjir dan memakan korban. Sudah ditulis di Lauhil Mahfuz. Jadi semua yang terjadi di alam semesta ini itu lewat pengetahuan Allah. Dan Allah sudah mencatatnya di Lauhil Mahfuz. Dan tidak lepas dari kehendaknya. Dan yang menciptakan musibah juga Allah Subhanahu wa taala. Mau diapakan lagi? Banjir ini adalah sepengetahuan Allah. Tidak mungkin Allah tidak tahu akan banjir. Pasti Allah tahu. Karena Allah yang menciptakan banjir. Allah yang maha tahu. Allah mencatat bahwa hari ini akan terjadi banjir. Di mana catatannya? Di Lauhil Mahfuz. Setelah tercatat, maka Allah berkehendak bahwa banjir ini harus terjadi. Artinya banjir ini kehendak Allah, bukan kehendak kita.
Dan ketika Allah sudah berkehendak, Allah membuat banjir betulan sesuai dengan apa yang ada tulisan, yang ada di dalam tulisan Lauhil Mahfuz. Jadi yang bisa kita lakukan bagi korban terdampak adalah pasrahlah dengan takdir. Semua sudah ditulis. Kemudian yang ketiga, al-isti'anatu billahi wa du'a. Banyak-banyaklah meminta pertolongan kepada Allah dan berdoa. Orang terdampak musibah ini, ikhwan, antum tidak bisa bayangkan karena antum bukan pelakunya. Saya pernah satu hari dulu, hampir 1 bulan lebih berada di Lombok ketika terjadi gempa yang dahsyat. Satu kabupaten habis rata dengan tanah. Semelihat pandangan orang-orang itu sayup, seolah-olah tidak ada lagi harapan untuk bangkit. Ada yang menangis tak henti apabila menceritakan bagaimana keluarga yang meninggal dan tidak bisa ditolong, harta yang tidak bisa diambil, semua hancur berantakan. Saya kira kurang lebih korban yang ada di Lombok dengan korban yang ada di Sumatera Barat, Aceh ataupun Sumut, kurang lebih orang yang terkena dampak. Apalagi kita lihat dahsyatnya luar biasa. Artinya di hadapan mereka pasti akan ada masalah besar yang menghadang mereka, baik secara ekonomi, baik secara kesehatan. Sebab bangkai-bangkai manusia yang tidak ditemukan itu bisa jadi wabah. Apalagi ada beberapa orang yang terisolir, tidak bisa dijangkau karena putusnya akses. Perjalanan, jembatan hancur, jalan juga hancur, kendaraan juga tidak bisa. Ada yang hanya bisa jalan kaki, tidak bisa naik motor, dan begitu seterusnya. Belum lagi faktor psikologi akan tergoncang bertahun-tahun. Artinya orang yang menghadapi musibah itu akan banyak masalah nanti di masa depan. Sehingga yang bisa menguraikan masalah ini hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bagi anda yang terdampak dengan musibah ini, minta pertolongan kepada Allah. Libatkan Allah dalam setiap masalah anda. Sebab kalau Allah Subhanahu wa ta'ala terlibat menyelesaikan masalah besar kita, masalah besar pun akan terurai jadinya. Tapi masalah kecil kalau Allah tidak diikut sertakan, tidak akan ada jalan keluarnya. Maka satu-satunya, mintalah pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla. Libatkan Allah dalam setiap masalah anda. Hanya dengan itulah hati bisa tenang. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala bisa saja mengembalikan dengan sekejap harta yang hilang. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Kekuasaan itu milik Allah. Allah bisa mencabut kapan saja, kepada siapa saja, atau memberikan kepada siapa saja, kapan saja. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian anda libatkan untuk menyelesaikan urusan anda, insyaallah lambat laun kehidupan akan membaik. Adapun orang-orang yang sudah meninggalkan anda, ikhlaskan saja. Kalau dia orang baik, Allah sudah pilihkan kematian terbaik kepadanya. Karena orang meninggal karena tenggelam itu mati syahid. Orang yang meninggal karena terkena runtuhan, lumpur atau bangunan itu juga mati syahid. Kalau memang dia orang baik, maka Allah pilihkan kematian terbaik untuk dia. Tapi kalau orang jahat, tentu akan berbeda pandangannya. Bisa saja itu bentuk teguran dan azab. Naudzubillah. Tapi yang jelas bahwa mintalah pertolongan kepada Allah, libatkan Allah dalam setiap permasalahan anda, supaya Allah senantiasa membantu setiap kesulitan dan kepeditan hidup anda. Kemudian yang keempat, husnudzan billah. Berbaik sangkalah kepada Allah. Ada orang yang terkena musibah, buruk sangka dia dengan Allah. Ada sebagian orang mengatakan, kenapa mesti negeri kami yang terus kena musibah? Belum lagi peperangan dulu di Aceh ada GAM, kemudian tsunami, disusul sekarang banjir, entah berapa ratus nyawa bahkan ribu nyawa yang melayang. Itu sudah takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah menyalahkan Allah ataupun bersuudzon, berburuk sangka dengan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Allah itu dalam setiap perbuatannya ada hikmah Rabbani, ada hikmah yang kita tidak tahu. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Jangan kira yang Anda anggap buruk itu buruk. Tidak, belum tentu. Bisa saja itu baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena terkadang dengan adanya musibah itu kita diingatkan, mungkin dulu kita ini kurang dekat dengan Allah. Mungkin dulu kita ini banyak maksiat kepada Allah. Mungkin dulu banyak hak dan kewajiban belum ditunaikan kepada Allah. Mungkin dulu saya masih kurang mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah ingatkan dengan itu. Atau mungkin Allah Subhanahu wa taala hendak menguji kita. Jujurkah keimanan kita ataukah dusta? Atau Allah Subhanahu wa taala sengaja hendak mengangkat derajat kita dan menghapuskan seluruh dosa-dosa kita sehingga tatkala berjumpa dengan Allah tidak ada satupun dosa di badan kita. Wallahu a'lam. Berbaik sangkalah dengan Allah. Jangan berburu sangka dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu bisa menenangkan hati. Berbaik sangka dengan Allah. Bagi Anda yang terdampak musibah, berbaik sangka dengan Allah. Kalau kita ikhlas menghadapinya, insya Allah kehidupan toh bukan hanya di dunia saja. Bagi yang sudah meninggal, kalau mereka memang orang baik, dia akan mendapatkan nikmat kubur. Ikhlaskan. Nikmat kubur jauh lebih nikmat dibandingkan hidup di dunia yang penuh dengan bencana. Kalau kelak dia masuk surga, jauh lebih nikmat lagi daripada kehidupan dunia. Kenapa mesti ditangisi? Kalau memang dia orang jahat kemudian meninggal seperti itu, jadi pelajaran kita yang masih hidup. Jangan sampai sebelum bertobat mati seperti orang itu. Maka yang berapa? Yang kelima adalah husnullah, bersangka. Kemudian yang kelima, tadzakkur anna dunya daru kabidin. Ingat bahwa dunia ini adalah tempat keluh kesah. Satu hal, manusia tidak akan selamat hidup di dunia. Manusia tidak akan selamat, satu, dari istirahat. Pasti akan diuji terus-terusan. Yang kedua, manusia tidak selamat dari kematian. Tidak mati karena bencana alam, bisa saja mati dengan yang lainnya. Dan manusia tidak lepas dari ucapan manusia yang lainnya. Artinya bahwa manusia itu tidak mungkin lepas dari istirahat dan keletihan. Satu hari kita istirahat, satu hari lain kita keletihan. Satu hari bahagia, satu hari menangis. Satu hari berkumpul, satu hari berpisah. Satu hari sempit, satu hari lapang. Satu hari menangis, satu hari tertawa. Memang begitu manusia. Dan ini menunjukkan bahwa dunia ini bukan sesuatu yang kekal abadi. Tapi dunia ini tempat yang fana. Lihat orang-orang yang sombong dengan kekayaan. Merasa dia paling kaya di desanya. Datang banjir. Di mana rumah mereka sekarang? Terhanyut lumpur, bahkan terendam. Orang-orang yang sombong dengan kendaraannya, datang banjir, hanyutlah itu mobil-mobil mereknya. Di mana kendaraan sekarang? Jadi rongsokan, ditimbun oleh banjir dan lumpur, dihantam gelondongan dan begitu seterusnya. Nggak ada artinya. Jadi apa yang disombongkan dari kekayaan dunia? Kalau Allah mau, Allah hancurkan seketika. Ma'asyiral muslimin, maka dengan adanya musibah ini, kita yang melihat bahwa ternyata dunia ini tidak bisa diandalkan. Betapa banyak coba orang-orang yang membangun rumah mewah, atau mungkin rumah ala kadarnya yang tidak mampu. Berapa tahun, ada yang 10, 20, 30 tahun baru kemudian rumahnya bagus. Tapi hitungan menit hilang begitu saja. Membangunnya puluhan tahun, tapi merusaknya hanya hitungan menit, tidak jam. Hitungan menit terhempas banjir, habis. Kemudian yang keenam, tadzkir bil faraj. Kalau Anda yang terdampak banjir, maka kenanglah di waktu sebelum banjir.
Lihat daerah-daerah sebelum banjir itu, begitu indahnya Padang itu kalau dilihat dari atas. Begitu indahnya Aceh, begitu indahnya Sumut itu. Dengan rumah-rumahnya, dengan gedung-gedungnya, dengan taman-tamannya, dengan jalan-jalannya, hutan dan kebunnya, begitu indah. Tapi dengan bencana hanya dalam hitungan hari, lihat pemandangannya, tidak karuan. Lumpur di mana-mana, kayu gelondongan entah, pokoknya nyelip di mana-mana, belum lagi korban yang belum ditemukannya dan begitu seterusnya. Cobalah ingat, sewaktu kita ini belum terkena bencana, sudahkah kita bersyukur kepada Allah dengan nikmat itu? Karena begini ikhwan, orang buta dengan orang yang melihat tentu berbeda. Orang baru akan merasakan nikmat melihat kalau dia pernah buta. Orang baru bisa merasakan nikmat dengar kalau dia pernah tuli. Orang baru bisa merasakan nikmat bicara kalau dia pernah bisu. Orang kalau bisa menikmati berjalan langkah-langkah kaki satu demi satu, dia akan merasakan nikmat bisa berjalan kalau dia pernah pincang. Cobalah terfikir, apakah sewaktu belum terjadi bencana ini, apakah kita kurang bersyukur ataukah kita kufur dengan nikmat itu? Karena bagaimanapun syukur dengan kufur ini, inilah yang menyebabkan terjadi bencana. Kalau kita pandai bersyukur, Allah tambah nikmat. Tapi kalau kita kufur, justru Allah kirim azab. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Itu nas Al-Qur'an. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka 6 perkara ini kalau kita terapkan bagi orang-orang yang terkena musibah, insyaallah minimalnya walaupun tidak menghapus penderitaan 100%, tapi bisa meringankan sedikit beban hati yang sedang hampir berputus asa itu. Dan bagi kita ikhwan yang jauh dari bencana, bukan berarti bencana tidak akan sampai ke sini, ke Batam. Ya, memang itu giliran Sumatera, daerah Sumut, Sumbar ataupun Aceh. Belum tentu Batam juga aman. Bisa saja bencana itu beralih ke kota kita. Maka pertama pelajaran kita, jangan merasa aman dari azab Allah. Jangan merasa aman dari makar Allah. Sehingga kita terlena dengan urusan dunia, lupa ibadah, tidak pernah mencegah kemungkaran, bahkan berbuat kemungkaran. Bisa saja makar Allah itu sampai kepada kita. Wa makaru makran wa makarna makran wallahu khairul makirin. Silahkan kalian buat makar, maksiat sesuka kalian. Allah punya makar sendiri, dan sebaik-baik makarlah makar Allah Subhanahu wa taala. 1, jangan aman dari makar Allah. Yang kedua, ketika Allah Subhanahu wa taala mengirimkan banjir atau yang semacamnya, apa sih tujuan Allah? Tujuannya salah satunya adalah untuk menakut-nakuti hambanya. Allah mengatakan, "Wa manursilu bil ayati illa takhwifa." Kami tidak mengutus tanda-tanda kuasa Allah kecuali tujuannya untuk menakut-nakuti hambanya. Kita yang menyaksikan harusnya takut. Jangan sampai bencana itu menimpa kita. Dan juga orang-orang yang terdampak juga harus takut. Bukan hanya kita, mereka juga harus takut. Dan harus memperbaiki diri setelah bencana alam ini terjadi. Dan kita yang menyaksikan dari jauh juga harus takut. Jangan-jangan Allah sedang memberikan sinyal. Pertama di daerah sana, kemudian sampai pula kepada kita. Allah sedang membuat sinyal bagi kota-kota yang lainnya. Takut atau tidak? Ini yang kedua. Yang ketiga, bahwa banjir, tsunami, gempa dan yang lainnya, itu semua adalah tanda daripada rububiyah Allah. Allah sanggup melakukan apapun terhadap hambanya. Maka jangan pernah lancang. Karena di antara rububiyah Allah Subhanahu wa taala, innallaha ala kulli syai'in
qadir. Allah itu segala sesuatu mampu Dia lakukan. Yang kita tidak mampu, Allah mampu buat. Yang kita anggap mustahil, Allah bisa buat. Maka ini tanda-tanda rububiyah Allah Subhanahu wa ta'ala. Harusnya dengan adanya bencana makin kuat tauhid kita, makin kuat akidah kita, bahwa memang Dialah Rabb yang satu-satunya berhak kita sembah, karena Dia mampu melakukan segalanya yang tidak bisa dilakukan siapapun dan berhala-berhala selain daripada Allah. Dan yang terakhir, tentunya juga banyak-banyak berdoa, karena doa itu silahul mukmin, senjata bagi orang mukmin. Ayub pernah ditimpa musibah. Dalam beberapa waktu yang sangat singkat, ladangnya semua musnah, terbakar. Miskin, yang tadinya kaya menjadi miskin mendadak. Yang kedua, 12 anak laki-lakinya semua mati dalam satu waktu. Yang ketiga, Allah kirim penyakit selama 18 tahun lamanya. Penyakit yang tidak ada dalam kaumnya, sehingga kaumnya menuduh Ayub dikutuk, jangan-jangan melakukan dosa yang tidak dilakukan siapapun di alam semesta. Musibah apalagi yang terberat dengan Ayub ini? Kehilangan harta, kehilangan anak, bahkan penyakit yang diderita sehingga dia diisolir, dijauhkan dari masyarakat, hidup berdua dengan istrinya di tenda di padang pasir. Mungkin apa yang dirasakan Nabiullah Ayub walaupun tidak sama, tapi mungkin kurang lebih dengan warga-warga yang ada di dampak musibah itu. Mungkin ada juga yang bukan hanya kehilangan rumah, tapi juga kehilangan keluarga. Atau mungkin boleh jadi mungkin juga akan datang penyakit. Tapi Nabi Ayub alaihi salatu wassalam, dia tabah dan sabar. Dia tidak pernah mengeluh. Dia menerima takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai satu hari ada dua orang yang berbincang tentang Ayub dan mengatakan, jangan-jangan Ayub ini terkena kutukan langit. Kawannya mengatakan, janganlah kau mengatakan seperti itu, Ayub itu seorang nabi. Kawannya mengatakan, bagaimana walaupun dia seorang nabi, dia sudah sakit selama 18 tahun lamanya, tidak ada kunjung tanda-tanda kesembuhan walaupun sedikit. Kalau bukan kutukan apa namanya? Maka pembincangan dua orang ini sampai ke telinga Ayub. Maka Ayub tergugah sisi kemanusiaannya. Yang tadinya dia ingin sabar, mulai dia tidak sabar. Mulai dia mengatakan, Rabbi Rabbi, wahai Rabb, sesungguhnya aku tahu Engkaulah yang memberikan madarat kepadaku. Massaniya dzur, Engkaulah yang memberikan madarat kepadaku. Wa anta arhamur rahimin, aku tahu walaupun Engkau yang memberikan musibah ini kepadaku, tapi aku tahu pasti Engkau ini maha penyayang dari seluruh hamba-hambamu yang penyayang. Dia hanya mengatakan, Rabbi inna massaniya dzur wa anta arhamur rahimin. Ayub tidak menyebutkan objek musibahnya. Ayub tidak mengatakan, ya Allah, aku dulu kaya miskin, kembalikan kekayaanku. Ayub tidak mengatakan, dulu aku punya anak, kembalikan anakku. Ayub tidak mengatakan, dulu aku sehat, sekarang banyak penyakit, kembalikan kesehatanku. Tidak, Ayub ketika berdoa tidak menyebutkan objek masalahnya. Dia hanya mengatakan, aku tahu Engkau ini zat yang maha penyayang dari seluruh hamba-hambamu penyayang. Kalau Rabb maha penyayang, artinya Allah sayang dengan diriku, berarti kembalikanlah kekayaanku, kembalikanlah anakku, kembalikanlah. Kan maknanya seperti itu. Tapi tidak disebutkan objeknya. Ini ada berdoa, tidak merinci. Tapi dia hanya mengatakan, Engkau kan Rabb yang maha penyayang, sayangi aku. Kalau kau sayang kepadaku, berarti kembalikanlah apa yang luput dariku. Maka dalam waktu singkat, kekayaan Ayub dikembalikan, menjadi kaya 2 kali lipat daripada sebelum sakitnya. Anaknya lahir 2 kali lipat daripada jumlah sebelumnya, yang dari 12 jadi 24. Dan kesehatannya dibalikan lebih muda 2 kali lipat daripada sebelum sakitnya. Artinya apa? Ini semua karena faedah doa. Doalah yang mengembalikan.
Bisa saja mungkin hari ini Anda yang terdampak musibah, hilang rumah, hilang keluarga, hilang yang lainnya. Bisa saja dengan banyak berdoa Allah kembalikan rumahnya yang hilang dengan rumah yang jauh lebih baik. Atau pasangan yang hilang dengan pasangan yang jauh lebih baik. Anak yang hilang Allah berikan anak yang jauh lebih baik. Kita tidak tahu. Kesehatan yang hilang Allah berikan kesehatan yang jauh lebih baik. Semua Allah bisa. Kun fayakun. Idza aradallahu syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah menghendaki sesuatu, kenapa Allah tidak katakan kun, jadi maka jadilah. Begitulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah hanya sekedar renungan kepada kita semua dan saudara-saudara kita yang terdampak. Tapi yang jelas seorang mukmin itu bagaikan bangunan, menguatkan satu dengan yang lainnya. Kalau memang kita tidak bisa membantu dengan harta kita akan saudara-saudara kita, bantulah dengan doa. Kalau bisa dengan harta, sampaikan kepada mereka. Apalagi mungkin di antara kita ada yang saudara kita di sana, kerabat kita di sana, atau teman-teman kita di sana. Bisa sumbangkan kepada mereka. Tapi kalau memang tidak bisa karena juga kita kekurangan, maka bantulah dengan doa. Hanya itu yang bisa kita lakukan. Karena terkadang dengan adanya musibah itu kita diingatkan, mungkin dulu kita ini kurang dekat dengan Allah. Mungkin dulu kita ini banyak maksiat kepada Allah. Mungkin dulu banyak hak dan kewajiban belum ditunaikan kepada Allah. Mungkin dulu saya masih kurang mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ingatkan dengan itu. Atau mungkin Allah Subhanahu wa ta'ala hendak menguji kita. Jujurkah keimanan kita ataukah dusta? Atau Allah Subhanahu wa ta'ala sengaja hendak mengangkat derajat kita dan menghapuskan seluruh dosa-dosa kita, sehingga tatkala berjumpa dengan Allah tidak ada satupun dosa di badan kita. Wallahu a'lam. Berbaik sangkalah dengan Allah. Jangan berburu sangka dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu bisa menenangkan hati. Berbaik sangka dengan Allah. Bagi Anda yang terdampak musibah, berbaik sangka dengan Allah. Kalau kita ikhlas menghadapinya, insya Allah kehidupan toh bukan hanya di dunia saja. Bagi yang sudah meninggal, kalau mereka memang orang baik, dia akan mendapatkan nikmat kubur. Ikhlaskan. Nikmat kubur jauh lebih nikmat dibandingkan hidup di dunia yang penuh dengan bencana. Kalau kelak dia masuk surga, jauh lebih nikmat lagi daripada kehidupan dunia. Kenapa mesti ditangisi? Kalau memang dia orang jahat kemudian meninggal seperti itu, jadi pelajaran kita yang masih hidup. Jangan sampai sebelum bertobat mati seperti orang itu. Maka yang berapa? Yang kelima adalah husnullah, bersangka. Kemudian yang kelima, tadzakkur anna dunya daru kabidin. Ingat bahwa dunia ini adalah tempat keluh kesah. Satu hal, manusia tidak akan selamat hidup di dunia. Manusia tidak akan selamat, satu, dari istirahat. Pasti akan diuji terus-terusan. Yang kedua, manusia tidak selamat dari kematian. Tidak mati karena bencana alam, bisa saja mati dengan yang lainnya. Dan manusia tidak lepas dari ucapan manusia yang lainnya. Artinya bahwa manusia itu tidak mungkin lepas dari istirahat dan keletihan. Satu hari kita istirahat, satu hari lain kita keletihan. Satu hari bahagia, satu hari menangis. Satu hari berkumpul, satu hari berpisah. Satu hari sempit, satu hari lapang. Satu hari menangis, satu hari tertawa. Memang begitu manusia. Dan ini menunjukkan bahwa dunia ini bukan sesuatu yang kekal abadi, tapi dunia ini tempat yang fana. Lihat orang-orang yang sombong dengan kekayaan, merasa dia paling kaya di desanya. Datang banjir, di mana rumah mereka sekarang? Terhanyut lumpur, bahkan terendam. Orang-orang yang sombong dengan kendaraannya, datang banjir, hanyutlah itu mobil-mobil mereknya. Di mana kendaraan sekarang? Jadi rongsokan, ditimbun oleh banjir dan lumpur, dihantam gelondongan dan begitu seterusnya. Nggak ada artinya. Jadi apa yang disombongkan dari kekayaan dunia?
Kalau Allah mau, Allah hancurkan seketika. Ma'asyiral muslimin, maka dengan adanya musibah ini, kita yang melihat bahwa ternyata dunia ini tidak bisa diandalkan. Betapa banyak coba orang-orang yang membangun rumah mewah, atau mungkin rumah ala kadarnya yang tidak mampu. Berapa tahun, ada yang 10, 20, 30 tahun baru kemudian rumahnya bagus. Tapi hitungan menit hilang begitu saja. Membangunnya puluhan tahun, tapi merusaknya hanya hitungan menit, tidak jam. Hitungan menit terhempas banjir habis. Kemudian yang keenam, tadzkir bil faraj. Kalau Anda yang terdampak banjir, maka kenanglah di waktu sebelum banjir. Lihat daerah-daerah sebelum banjir itu, begitu indahnya padang itu kalau dilihat dari atas. Begitu indahnya Aceh, begitu indahnya Sumut itu. Dengan rumah-rumahnya, dengan gedung-gedungnya, dengan taman-tamannya, dengan jalan-jalannya, hutan dan kebunnya, begitu indah. Tapi dengan bencana hanya dalam hitungan hari, lihat pemandangannya, tidak karuan. Lumpur di mana-mana, kayu gelondongan, entah, pokoknya nyelip di mana-mana. Belum lagi korban yang belum ditemukannya, dan begitu seterusnya. Cobalah ingat, sewaktu kita ini belum terkena bencana, sudahkah kita bersyukur kepada Allah dengan nikmat itu? Karena begini ikhwan, orang buta dengan orang yang melihat tentu berbeda. Orang baru akan merasakan nikmat melihat kalau dia pernah buta. Orang baru bisa merasakan nikmat dengar kalau dia pernah tuli. Orang baru bisa merasakan nikmat bicara kalau dia pernah bisu. Orang kalau bisa menikmati berjalan langkah-langkah kaki satu demi satu, dia akan merasakan nikmat bisa berjalan kalau dia pernah pincang. Cobalah terfikir, apakah sewaktu belum terjadi bencana ini, apakah kita kurang bersyukur, ataukah kita kufur dengan nikmat itu? Karena bagaimanapun syukur dengan kufur ini, inilah yang menyebabkan terjadi bencana. Kalau kita pandai bersyukur, Allah tambah nikmat. Tapi kalau kita kufur, justru Allah kirim azab. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Itu nas Al-Qur'an. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka 6 perkara ini kalau kita terapkan bagi orang-orang yang terkena musibah, insyaallah minimalnya walaupun tidak menghapus penderitaan 100%, tapi bisa meringankan sedikit beban hati yang sedang hampir berputus asa itu. Dan bagi kita ikhwan yang jauh dari bencana, bukan berarti bencana tidak akan sampai ke sini, ke Batam. Ya, memang itu giliran Sumatera, daerah Sumut, Sumbar ataupun Aceh. Belum tentu Batam juga aman. Bisa saja bencana itu beralih ke kota kita. Maka pertama pelajaran kita, jangan merasa aman dari azab Allah. Jangan merasa aman dari makar Allah. Sehingga kita terlena dengan urusan dunia, lupa ibadah, tidak pernah mencegah kemungkaran, bahkan berbuat kemungkaran. Bisa saja makar Allah itu sampai kepada kita. Wa makaru makran wa makarna makran wallahu khairul makirin. Silahkan kalian buat makar, maksiat sesuka kalian. Allah punya makar sendiri, dan sebaik-baik makarlah makar Allah Subhanahu wa taala. 1, jangan aman dari makar Allah. Yang kedua, ketika Allah Subhanahu wa taala mengirimkan banjir atau yang semacamnya, apa sih tujuan Allah? Tujuannya salah satunya adalah untuk menakut-nakuti hambanya. Allah mengatakan, wa manursilu bil ayati illa tahwifa. Kami tidak mengutus tanda-tanda kuasa Allah kecuali tujuannya untuk menakut-nakuti hambanya. Kita yang menyaksikan harusnya takut. Jangan sampai bencana itu menimpa kita. Dan juga orang-orang yang terdampak juga harus takut.
Bukan hanya kita, mereka juga harus takut. Dan harus memperbaiki diri setelah bencana alam ini terjadi. Dan kita yang menyaksikan dari jauh juga harus takut. Jangan-jangan Allah sedang memberikan sinyal. Pertama di daerah sana, kemudian sampai pula kepada kita. Allah sedang membuat sinyal bagi kota-kota yang lainnya. Takut atau tidak? Ini yang kedua. Yang ketiga, bahwa banjir, tsunami, gempa dan yang lainnya itu semua adalah tanda daripada rububiyah Allah. Allah sanggup melakukan apapun terhadap hambanya. Maka jangan pernah lancang. Karena di antara rububiyah Allah Subhanahu wa taala, innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah itu segala sesuatu mampu Dia lakukan. Yang kita tidak mampu, Allah mampu buat. Yang kita anggap mustahil, Allah bisa buat. Maka ini tanda-tanda rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Harusnya dengan adanya bencana makin kuat tauhid kita. Makin kuat akidah kita. Bahwa memang Dialah Rabb yang satu-satunya berhak kita sembah. Karena Dia mampu melakukan segalanya. Yang tidak bisa dilakukan siapapun dan berhala-berhala selain daripada Allah. Dan yang terakhir, tentunya juga banyak-banyak berdoa. Karena doa itu silahul mu'min. Senjata bagi orang mukmin. Ayub pernah ditimpa musibah. Dalam beberapa waktu yang sangat singkat, ladangnya semua musnah, terbakar. Miskin. Yang tadinya kaya menjadi miskin mendadak. Yang kedua, 12 anak laki-lakinya semua mati dalam satu waktu. Yang ketiga, Allah kirim penyakit selama 18 tahun lamanya. Penyakit yang tidak ada dalam kaumnya. Sehingga kaumnya menuduh Ayub dikutuk. Jangan-jangan melakukan dosa yang tidak dilakukan siapapun di alam semesta. Musibah apalagi yang terberat dengan Ayub ini? Kehilangan harta. Kehilangan anak. Bahkan penyakit yang diderita sehingga dia diisolir, dijauhkan dari masyarakat, hidup berdua dengan istrinya di tenda di padang pasir. Mungkin apa yang dirasakan Nabiullah Ayub walaupun tidak sama, tapi mungkin kurang lebih dengan warga-warga yang ada di dampak musibah itu. Mungkin ada juga yang bukan hanya kehilangan rumah, tapi juga kehilangan keluarga. Atau mungkin boleh jadi mungkin juga akan datang penyakit. Tapi Nabi Ayub alaihi salatu wassalam, dia tabah dan sabar. Dia tidak pernah mengeluh. Dia menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Sampai satu hari ada dua orang yang berbincang tentang Ayub dan mengatakan jangan-jangan Ayub ini terkena kutukan langit. Kawannya mengatakan, janganlah kau mengatakan seperti itu. Ayub itu seorang nabi. Kawannya mengatakan, bagaimana walaupun dia seorang nabi, dia sudah sakit selama 18 tahun lamanya. Tidak ada kunjung tanda-tanda kesembuhan walaupun sedikit. Kalau bukan kutukan apa namanya? Maka pembincangan dua orang ini sampai ke telinga Ayub. Maka Ayub tergugah sisi kemanusiaannya. Yang tadinya dia ingin sabar, mulai dia tidak sabar. Mulai dia mengatakan, Rabbi, wahai Rabb, sesungguhnya aku tahu Engkaulah yang memberikan madarat kepadaku. Massaniya dhur, Engkaulah yang memberikan madarat kepadaku. Wa anta arhamur rahimin, aku tahu walaupun Engkau yang memberikan musibah ini kepadaku, tapi aku tahu pasti Engkau ini maha penyayang dari seluruh hamba-hambamu yang penyayang. Dia hanya mengatakan, Rabbi inna massaniya dhur wa anta arhamur rahimin. Ayub tidak menyebutkan objek musibahnya. Ayub tidak mengatakan, ya Allah aku dulu kaya miskin, kembalikan kekayaanku. Ayub tidak mengatakan, dulu aku punya anak, kembalikan anakku. Ayub tidak mengatakan, dulu aku sehat, sekarang banyak penyakit, kembalikan kesehatanku. Tidak, Ayub ketika berdoa tidak menyebutkan objek masalahnya. Dia hanya mengatakan, aku tahu Engkau ini zat yang maha penyayang
dari seluruh hamba-hambamu penyayang. Kalau Rabb Maha Penyayang artinya Allah sayang dengan diriku, berarti kembalikanlah kekayaanku, kembalikanlah anakku, kembalikanlah. Kan maknanya seperti itu. Tapi tidak disebutkan objeknya. Ini ada berdoa, tidak merinci. Tapi dia hanya mengatakan, engkau kan Rabb yang Maha Penyayang, sayangi aku. Kalau kau sayang kepadaku, berarti kembalikanlah apa yang luput dariku. Maka dalam waktu singkat, kekayaan Ayub dikembalikan, menjadi kaya 2 kali lipat daripada sebelum sakitnya. Anaknya lahir 2 kali lipat daripada jumlah sebelumnya, yang dari 12 jadi 24. Dan kesehatannya dibalikan lebih muda 2 kali lipat daripada sebelum sakitnya. Artinya apa? Ini semua karena faedah doa. Doalah yang mengembalikan. Bisa saja mungkin hari ini Anda yang terdampak musibah, hilang rumah, hilang keluarga, hilang yang lainnya. Bisa saja dengan banyak berdoa Allah kembalikan rumahnya yang hilang dengan rumah yang jauh lebih baik. Atau pasangan yang hilang dengan pasangan yang jauh lebih baik. Anak yang hilang Allah berikan anak yang jauh lebih baik. Kita tidak tahu. Kesehatan yang hilang Allah berikan kesehatan yang jauh lebih baik. Semua Allah bisa. Kun fayakun. Idza aradallahu syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah menghendaki sesuatu, kenapa Allah tidak katakan kun, jadi maka jadilah. Begitulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah hanya sekedar renungan kepada kita semua dan saudara-saudara kita yang terdampak. Tapi yang jelas seorang mukmin itu bagaikan bangunan, menguatkan satu dengan yang lainnya. Kalau memang kita tidak bisa membantu dengan harta kita, akan saudara-saudara kita, bantulah dengan doa. Kalau bisa dengan harta, sampaikan kepada mereka. Apalagi mungkin di antara kita ada yang saudara kita di sana, kerabat kita di sana, atau teman-teman kita di sana, bisa sumbangkan kepada mereka. Tapi kalau memang tidak bisa karena juga kita kekurangan, maka bantulah dengan doa. Hanya itu yang bisa kita lakukan. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala melindungi kita dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala.